Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi di materi matematika. Yuk kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas materi tentang bilangan berpangkat sampai di sifat-sifat operasi bilangan berpangkat ya. Oke. Nah, di sini Ibu ingatkan lagi. Untuk A dan B bilangan real, B-nya tidak sama dengan 0, M dan N bilangan rasional, maka berlaku sifat berikut ya. Ingat, perkalian basis yang sama pangkatnya dibagi mana kan? Betul, dijumlahkan. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk pembagian, dikurangkan, betul ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N ya. Kemudian apabila perpangkatan dipangkatkan lagi, dibagi mana kan? Betul sekali, diperkalikan pangkatnya ya. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Ya, pangkatnya diperkalikan. Bagaimanakah apabila ada basis yang berbeda dengan pangkat yang sama diperkalikan? A pangkat M kali B pangkat M. Nah, ini bisa kita ringkas menjadi dalam kurung perkalian A kali B dipangkatkan M. Demikian pula yang pembagian. A pangkat M dibagi B pangkat M bisa kita tulis dalam bentuk A pangkat M per B pangkat M, atau bisa kita ringkas menjadi A per B dipangkatkan M. Paham ya? Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bilangan berpangkat bilangan bulat, yaitu pertama kita bahas bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0, maka akan diperoleh bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa demikian? Kita lihat kronologisnya ya. Ibu punya satu bilangan A pangkat N per A pangkat N. Kalian tahu ya, A pangkat N per A pangkat N berarti bilangan yang sama. Kalau bilangan yang sama itu hasilnya apa? Pembagian bilangan sama hasilnya 1 ya. Baik, kita lihat sifat yang pembagian. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Maka berlaku juga untuk A pangkat N per A pangkat N. Jadi A pangkat N dikurangi N. Berapa N dikurangi N? A pangkat 0. Tadi sudah Ibu kasih clue bahwa pembagian bilangan sama hasilnya 1. Sehingga nilai A pangkat 0 adalah 1. Ya. Maka kita simpulkan, ingat setiap bilangan berpangkat 0 adalah 1. Kecuali 0 pangkat 0. Tidak sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau basis 0 kita bagikan, tidak mungkin hasilnya 1. Ya. Tidak mungkin hasilnya 1. Tidak berlaku untuk basis 0. Oke, kita lanjutkan. Bilangan berpangkat bilangan bulat, yaitu bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif N, kita ubah menjadi pangkat bulat positif, itu menjadi bentuknya 1 per A pangkat N. Atau boleh kita tulis 1 per A dalam kurung, kemudian pangkat N ya. Nah, sekarang kalau ada A per B pangkat negatif N, itu akan sama dengan B per A pangkat N. Nah, kenapa demikian? Kita lihat alasannya. Ibu punya satu bilangan 1 per A pangkat N. 1 itu apa tadi? A pangkat 0 ya. Berarti bisa kita tulis A pangkat 0 per A pangkat N. Berdasarkan sifat pembagian, pangkatnya dibagi mana kan? Dikurangi. A pangkat 0 dikurangi N. Sehingga A pangkat negatif N. Artinya 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Di sini ada perubahan pangkat positif ke pangkat negatif ya. Nah, bagaimana posisi bilangannya? Saling berbalikan posisi bilangan jika terjadi perubahan pangkat positif ke negatif atau sebaliknya. Sepernya kemudian dibalikan menjadi A per 1 di sini kalau kita lihat. Ini A per 1. Ingat suatu pembagian jika tidak ditulis di sini 1 ya. Cuma kalau pembagian 1 tidak ditulis. 1 per A pangkat N menjadi A pangkat negatif N. Jadi dari positif menjadi negatif. 1 per A jadi A per 1 atau A. Di sini A pangkat negatif 1. Kita lihat di sini A per B pangkat negatif N, ini negatif, diubah ke positif, dibalikan angkanya. Jadi B per A pangkat N. Ya.
Itu ya nak, alasannya Ibu harap kalian bisa memahami, dan ini sangat mudah untuk kita pahami, dan selalu akan ingat kalau kita paham seperti ini ya. Alasannya seperti ini. Kita lanjutkan. Kita lihat latihan soal nih, kalian kerjakan nanti ya. 3 pangkat 0 berapa, negatif 2 pangkat 0 berapa. Kemudian nomor 2 juga demikian, 3 pangkat negatif 2 diubah ke positif bagaimana? Negatif 2 pangkat negatif 3 berapa? Diubah ke positif. Kemudian 2/3 pangkat negatif 3 berapa? Diubah ke pangkat positif. Baik, Ibu ingatkan di sini urutan pengerjaan operasi hitung melibatkan bilangan berpangkat. 1. Kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Kedua, lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Ketiga, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Keempat, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ya, jadi urutannya di sini pertama mengerjakan dalam kurung dulu, lanjutkan ke perpangkatan. Kalau ada perkalian, lanjutkan ke perkalian atau pembagian, baru terakhir ke penjumlahan atau pengurangan. Jika di sini ada operasi yang menumpuk dalam suatu soal tersebut, ada tanda kurung, ada pangkat, ada kali, ada bagi, ada jumlah, ada kurang. Nah, seperti ini urutannya ya. Contoh soal. Sini Ibu ada 4 soal. Bagaimana untuk menentukan hasil operasi berikut. Kita bahas ya yang A. 5 pangkat 2, 25. Dikurangi 5 pangkat 1, 5. Ditambah 5 pangkat 0, ingat? 1. Hasilnya berapa? Kan di sini tidak melibatkan adanya perkalian, pembagian lagi, tidak ada perpangkatan lagi, bisa kita langsung menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. 25 kurang 5 berapa? 20 tambah 1, hasilnya 21. Ya. Yang B. Nah, sini perpangkatan dulu kita selesaikan. 3 pangkat negatif 1, ingat tadi apa? Jadi 1/3 ya. Nah, jadi kebalikannya, sepertiganya. Yang kedua ditambah 3 pangkat negatif 2. Ingat 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti kalau 3 pangkat negatif 2, 1/9. Ya. Kalau sudah begini kita selesaikan secara perhitungan bilangan pecahan ya. Berarti samakan dulu penyebutnya. Oke, yang kanan kita kali 3, yang kiri kita kali 3 ya. 9 dibagi 3, 3 kali 1 3 ya. Kemudian 9 dibagi 9 1, 1 kali 1 1. Hasilnya adalah 4/9 ya. Masih ingat ya cara mengoperasikan bilangan pecahan. Baik, yang C kita kerjakan. Yang C, 2/3 pangkat 2. Nah, pembagian dipangkatkan, tadi ingat, masing-masing saja dipangkatkan ya. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Nah, jadi 2/3 pangkat 2 berapa? 4/9, betul. Tambah. Nah, tadi pangkat negatif dari pecahan bagaimanakan? Dibalikan ya. Menjadi asalnya 2/3 jadi berapa? 3/2. Nah, kita selesaikan lagi dengan operasi pecahan. Samakan penyebutnya. Kita buat penyebut 18 ya. Berarti yang 4 kita kalikan 2, yang 9 kita yang 3 kalikan 9. Berapa 2 kali 4? 8. 9 kali 3 27. 8 ditambah 27 35/18 ya. Baik, yang D kita kerjakan. Min 3 pangkat 2. Berapa nak? 9, betul. Negatif dipangkatkan jadi positif ya. Ditambah negatif 3 dipangkatkan 3. Ingat negatif kalau dipangkatkan ganjil, itu pasti hasilnya negatif ya. Negatif 3 kali negatif 3, 9 kan. Kali negatif 3 lagi. Berarti negatif 27. Kemudian di sini negatif 3 dipangkatkan 1. Dipangkatkan negatif 1, sorry. Ini sama dengan 1 per negatif 3. Atau boleh kita tulis jadi negatif 1/3 ya. Nah, 9 dikurangi 27 berapa? Negatif 18. Dikurangi 1/3. Sini adalah negatif 18 1/3. Gitu ya. Paham ya nak ya? Ya, demikian bahasan dari Ibu. Nanti kita akan
jumpa lagi di materi berikutnya untuk memperluas bahasan dengan pangkat pecahan atau dengan kolaborasi antara bentuk-bentuk bilangan berpangkat lainnya, ya. Membahas soal-soal bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar di pertemuan selanjutnya. Demikian ya, Nak. Untuk pertemuan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.